Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong pun juga ada proses demokrasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. KPU RI memperkirakan Pilkada 2025 akan digelar imbas kota kosong. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memperkirakan bahwa Pilkada 2025 bakal diselenggarakan jelang akhir tahun. Jika kota kosong yang menang di Pilkada, maka pemerintahan daerah akan diisi sementara oleh seorang penjabat. Namun seorang penjabat tidak bisa lama karena daerah butuh kepala daerah definitif. Anggota KPU RI Agus Melas pada hari Jumat 6 September mengatakan bahwa 2025 kemungkinan besar akan digelar kembali pilkada untuk daerah yang dipimpin seorang penjabat. Nantinya terkait pilkada 2025, KPU bakal mengomunikasikannya dengan pihak DPR pada pekan depan dalam rapat dengar pendapat. Demikian untuk regulasi lebih lanjut supaya nantinya Pilkada 2029 tetap serentak jika Pilkada 2025 dilaksanakan. Namun KPU masih harus melakukan pembahasan dengan DPR lebih dalam. KPU juga mengakui durasi waktu masa pendaftaran tambahan tidak banyak menjadi faktor mengapa jumlah calon tunggal kepala daerah tidak turun drastis. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari, KPU membuka ruang sosialisasi kepada bakal peserta untuk mendaftarkan pasangannya. Para peserta bisa mendaftar melalui jalur independen atau didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu yang jumlah suara dan kursinya memenuhi ambang batas pencalonan tapi belum mengusul bakal calon. Untuk diketahui, total sebelumnya terdapat 43 wilayah yang berpotensi menyelenggarakan pilkada, di mana calon tunggal bakal melawan kota kosong. Kini usai KPU memperpanjang jadwal pendaftaran calon kepala daerah di wilayah yang hanya ada calon tunggal, angka tersebut turun menjadi 41 wilayah. Perpanjangan pendaftaran pencalonan tersebut telah ditutup pada Rabu 4 September pukul 23.59 waktu setempat. Secara terpisah, Presiden Jokowi juga buka suara soal banyaknya calon tunggal Pilkada 2024. Akan banyak pasangan calon yang melawan kota kosong pada Pilkada yang bakal digelar secara serentak tersebut. Menurut Presiden, dalam kontestasi pemilu atau pilkada, calon tunggal melawan kota kosong juga bagian dari demokrasi. Ya kalau dari sisi waktu, ya secara relatif kan bisa dibilang mungkin tidak banyak, tapi ini kan posisinya ada di 43 daerah yang waktu itu dibuka lagi perpanjangan. Nah di periode tanggal 1 sampai tanggal 2 kan, itu sosialisasi dan kemudian tanggal 2-nya kan dilakukan pembukaan pendaftaran. Jadi kalau dikatakan sosialisasinya bagaimana, ya tentu langsung teman-teman KPU Provinsi dan Kabupaten Kota membuka kesempatan itu dan kemudian melakukan sosialisasi memang di sana. Nah faktanya memang ini kan gini, kalau pilkada dengan pasangan calon tunggal itu kan sesuatu yang diniscayakan, tetapi bahwa kebijakan kita juga berusaha untuk memperkecil kan. Nah tapi faktanya memang sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024 pukul 23.59 kalau peta daerahnya ya memang baru ada penambahan 2 daerah di Pohuwatu dan di Sitaru ya. Nah, itu sebagai satu fakta. Artinya ya sekarang semua proses akan berlanjut, misalnya verifikasi administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan kalau misalnya proses itu dilakukan, dan semuanya proses ya sampai nanti penetapan pasangan calon kan di tanggal 22 September 2024 itu sih. Mas, kemarin kan juga sempat dilaporkan ya terkait dengan perkembangan hasil dari perpanjangan itu, kemudian berapa yang akhirnya tersisa wilayah yang memang calonnya tunggal gitu. Nah, opsi yang disiapkan KPU seperti apa sih Mas untuk ketika nantinya memang kota kosong gitu yang menang Mas di pilkada nanti, apakah PJ gubernur yang akan berlanjut kah? Itu dibahas juga nggak sih Mas?
terkait bersama dengan pertemuan kemarin dengan Presiden, Mas? Ya, kami salah satunya memang melaporkan ada beberapa hal ya sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU kemarin terkait dengan laporan kita, termasuk buku laporan tertulis hasil pemilu 2024 lalu dan kemudian tahapan pelaksanaan pilkada, dan memang ada momentum juga pada saat itu bertepatan dengan jelang penutupan hari akhir pendaftaran di daerah yang paslonnya tunggal. Nah, kemudian sempat kita juga sampaikan ke Presiden, kita akan juga koordinasi dengan Kemendagri, dan itu juga sudah sampai di Komisi 2. Tanggal 10 nanti akan dijadwalkan rapat dengar pendapat untuk membahas terkait dengan bagaimana kalau daerah-daerah tersebut kemudian paslon tunggalnya yang menang. Nah, kotak kosongnya, kolom kosong lah sebenarnya, kolom kosongnya yang menang. Nah, itu nanti akan dibicarakan opsi-opsi kebijakannya. Nah, salah satunya memang sebagaimana isu yang saat ini mengemuka ya, itu dilakukan pemilu kada di tahun 2025. Nah, kapan tahun 2025-nya? Kalau secara prinsip, kalau kebutuhan KPU menyiapkan tahapan pilkada itu teoritis 9 bulan. Ya sudah kan, ya arahnya mungkin nggak akan jauh beda. Mungkin kemungkinan ya masih tetap di jelang-jelang akhir tahun 2025. Itu opsi ya. Tapi nanti tetap bergantung hasil dari rapat dengar pendapat kami dengan KPU, penyelenggara pemilu, dengan Komisi 2 dan pemerintah. Mas, kalau misalnya nanti 2025 nanti keserentakannya di 2029 gimana? Atau berbeda lagi atau seperti apa nanti? Sementara ini kan kalau instrumen undang-undangnya ya masih pemilu serentak, pilkada serentak, artinya ya sesuai dengan tenggat waktunya. Kalau sekarang 27 November, sepanjang undang-undangnya nggak berubah ya artinya kita ngitung lagi kan sampai dengan masa jabatan berakhir dan kemudian dilakukan pilkada. Itu reguler aja, kecuali ada kebijakan yang mengubahnya. Tapi opsi yang paling memungkinkan itu sebetulnya pemilu, diulang pemilunya untuk wilayah-wilayah yang pemenangnya kolom kosong itu, atau seperti apa sih Mas yang sementara ini yang jadi opsi utama gitu dari KPU? Kalau instrumen yang tersedia itu kan sebenarnya ini kan yang memunculkan bisa tafsir yang berbeda, makanya tafsir itu yang kemudian mau ditegaskan. Jadi hanya satu tafsir saja. Apakah mengikuti siklus masa jabatan sehingga nanti daerah-daerah yang kemudian kotak kosong lah dalam tanda kutip yang menang itu kemudian diisi pejabat PJ kan. Nah, itu sebenarnya kan ada keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh PJ, dan yang namanya proses pilkada itu bagaimanapun juga posisinya suara rakyat yang menentukan di situ. Makanya opsi itu yang kemudian muncul jadi diskursus dominan kan, wacana dominan di tahun 2025. Berarti masih menunggu dengan DPR nanti? Iya tentu, itu kan opsi-opsi yang nanti kita bisa ajukan. Artinya nanti ketika pilkada serentak 2029 yang susulan ini 2025 itu Mas, dia masa jabatannya 4 tahun apa nanti akan 2030 pilkada serentak? Nah, nanti itu bagian yang kita bicarakan juga. Yang jelas kan gini, posisi masa jabatan dari seorang kepala pemerintahan itu kan sudah definitif, 5 tahun semenjak kapan, itu kan sudah jelas tuh di situ. Nanti akan membawa konsekuensi seperti apa kan, itu pilihan-pilihan kebijakan akan dibicarakan. Tapi yang jelas kita sudah dapat konfirmasi dari Komisi 2 nanti hari Selasa itu akan ada RDJ untuk salah satunya pembahasan ini. Itu teman-teman. Oke. Soal Rano Karno yang sekarang masih menjabat anggota DPR, terus dia kan juga terpilih lagi sebagai anggota DPR. Nah, itu mekanismenya nanti bagaimana Mas untuk mundurnya? Kan kalau untuk periode sekarang dia harus mundur. Untuk yang terpilihnya Pak KPAW atau bagaimana? Ya, yang gini. Yang jelas sampai sekarang apakah surat dari yang bersangkutan sudah masuk atau belum, saya masih menunggu. Tapi ada beberapa surat dari beberapa nama yang sudah mengajukan surat pengunduran diri karena memang mau running pilkada. Jadi itu normal saja kok, nanti kita proses. Selain dari Jakarta berarti? Iya, selain dari Jakarta. Kalau ini kita masih tunggu. Sementara ada berapa sih Mas yang udah masuk Mas, yang data sementara ya Mas, untuk yang caleg terpilih kemudian melanjutkan di pilkada gitu Mas? Kalau caleg, saya belum tahu apakah caleg terpilihnya ya. Kalau nggak salah ada 2 surat sempat. Oh, ini sudah masuk ya? Ya ini sudah diregister lah, sudah kami ketahui.
Berarti masih menunggu juga dari tingkat daerah ya Mas ya? Ya. Nanti sambil ditunggu aja, pasti akan ada surat. Karena itu kita kan punya keyakinan bersama dan juga komitmen bersama yang namanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik itu punya syarat-syarat tertentu, dan salah satunya kalau dia punya jabatan tertentu harus mundur, ataupun dia caleg terpilih juga harus mundur, dan kalau sudah mundur nggak bisa ditarik kembali kan? Di situ kita tinggal tunggu aja. Terus kalau PAW itu nanti sistemnya parpol mau ganti calon atau dari suara yang terbanyak keluar? Ya prinsipnya kan berlaku sama prinsip ini kan undang-undang pemilunya suara terbanyak di situ. Kota kosong di pilkada Bapak mohon izin. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kota kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Pak, terima kasih Pak. Kota kosong di pilkada Bapak mohon izin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.